baik ya, masuk ke pertemuan yang terakhir ya, resiko valuta asing. Ini adalah pertemuan yang terakhir yang akan kita bahas ya, karena sebenarnya masih ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kalau memang ada hari tenang berarti ini terakhir ya, tapi kalau ada hari tenang, nggak ada hari tenang berarti minggu depan terakhir ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa menyelesaikan undang-undang tentang perkorporasian. Baik, masuk ke materi seperti biasa ya. Mari kita buka pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua, dan yang masih di jalan ya, mudah-mudahan selamat. Yang belum masuk Zoom segera masuk Zoom. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mel, masuk ke pengertian daripada pasar uang. Sebelum masuk ke materi, pernah dengar nggak pasar uang? Bu Normalia, apa itu pasar uang? Pasar uang. Nggak seperti pasar uang yang dibeli jual uang ya. Kalau mau lebaran kan jual uang, Bu, ya. Apa seperti itu? Kalau lebaran kan ada yang jual uang gitu, tukar uang gitu. Apa seperti itu pasar uang? Ada yang memahami masalah pasar uang? Pak Wira, bagaimana Pak Wira? Silakan dibaca ini pengertian pasar uang ya. Pengertian pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru ya. Jadi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang ya atau negara-negara maju. Ya, namun di dalam perkembangan dunia sekarang ini pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang ya. Waktu tidak semarak perkembangan pasar modal atau capital market. Jadi memang di Indonesia sudah mulai ya ramai ya, mulai sangat dibutuhkan di dalam pasar uang ya. Jadi dalam melaksanakan pasar uang ini Indonesia sudah maju karena tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain, negara-negara yang berkembang yang maju ya. Jadi Indonesia ya jangan sampai ketinggalan ya, bahwa pasar uang ini penting sekali ya, terutama dalam hal tentang falas ya, tentang berkaitan dengan falas. Ya. Biasanya disebut dengan capital market, ya. Pasar modal, pasar uang, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Yang pertama, instrumen yang dijual-belikan adalah pasar uang adalah surat berharga jangka pendek. Nah, ini yang dijual-belikan di dalam pasar uang. Kemudian pasar modal itu adalah surat berharga jangka panjang. Kalau kita di mana tempat penjualnya? Ya, biasanya kalau pasar modal itu di bursa efek. Ya. Kalau tempat jual beli, ya kadang-kadang ada yang money changer, ya menentukan penukaran uang. Kemudian ada juga yang namanya pasar modal, ada pasar uang. Ini adalah kaitannya dengan internasional ya. Jadi tentang menjelaskan masalah pasar internasional. Makanya di sini ada perbedaan ya, pasar uang dengan pasar modal. Jadi tujuan jual beli adalah pemenuhan kebutuhan modal jangka pendek, kemudian mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, bisa efeknya, pasar modalnya bisa efek, investasi dan ekspresi perusahaan, dan selain mencari keuntungan juga. Kira-kira kalau menurut Bu Nani, keuntungan apa kalau seandainya pasar uang sudah berjalan, kemudian kita mencari keuntungan dari segi apanya? Apakah kita membeli uang, kemudian uangnya dijual lagi? Gimana menurut Bu Nani?
Gimana Bu Nani menurut pendapatnya masalah pasar uang dan pasar modal? Perbedaannya jelas. Kalau pasar modal ya ada di bursa efek. Ya, bursa efek ada di Jakarta. Kita tahu ya nilai-nilai tukar yang ada di dunia, kapan berubahnya harga barang di pasar itu setiap jam akan berubah ya. Makanya kalau sudah masuk di bursa efek itu sibuk sekali orang bekerja di sana. Ya. Kalau kita sudah mau berinvestasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, terutama dalam hal mencari keuntungan, ini harus segera masuk ke bursa efek cepat ya dapat keuntungannya. Lain dengan apa istilahnya saham ya dengan saham. Nah, pasar uang itu adalah hanya untuk mencari keuntungan ya, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, dalam hal ini ya, kalau lihat perbedaannya ya, pasar uang dengan pasar modal sudah seperti ini ya, bisa dibaca di slide. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian exposure. Ya kemarin sudah jelaskan masalah exposure ya. Sebelum jatuh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas secara umum. Jadi exposure itu adalah seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas secara umum. Jadi jenis exposure falas adalah exposure transaksi, kemudian exposure ekonomi, kemudian exposure akuntansi. Ini adalah semuanya masuk di dalam resiko-resiko. Nah, resiko ini terjadi apabila ada transaksi mengalami resiko. Ekonomi, perdagangan ekonomi mengalami resiko. Mungkin dikarenakan politik, ya. Kemudian mungkin diakibatkan karena negaranya tidak aman dan lain sebagainya akan mengganggu perekonomian ekonomi. Kemudian juga exposure akuntansi. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan jenisnya falas sesuai dengan exposure-nya. Kemudian yang berikutnya adalah oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini berapa banyak sekali materinya yang akan disampaikan, tapi ya ada 39 materi yang harus disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan daripada pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah satu pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Kira-kira seperti apa contohnya? Dana apa? Untuk kebutuhan apa kira-kira? Dalam waktu relatif singkat, perusahaan akan membutuhkan dana untuk kebutuhan perusahaan sendiri. Dalam segi apa kira-kira ini? Modal, Pak, sama untuk operasional. Modal, ya oke. Lainnya, yang lainnya? Modal sama operasional. Apalagi lainnya? Yang lainnya? Bayar gaji karyawan, Pak. Bayar gaji karyawan. Oke, nggak masalah masuk ya. Mungkin karena perusahaan tidak memenuhi kebutuhannya sehingga pilot ya akan meminjam dana ya untuk membayar gaji karyawan. Oke, bagus. Itu. Oke, yang lain lagi? Produksi, Pak, kalau dia manufacturer. Ya, apa Pak Wira? Untuk produksi. Produksi untuk kebutuhan produksi ya, mungkin berupa alat-alat teknis berupa mesin dan lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan itu. Sama bahan baku, Pak. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kebutuhan ya, pihak yang membutuhkan modal memang penting sekali di dalam melaksanakan keterlibatan di dalam pasar uang. Jadi dalam pasar uang ini ya untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang ingin membutuhkan dana ya, kemudian juga kepada pihak yang menanam modal ya, pihak yang menanam modal. Jadi ini kaitannya dengan tujuan dari pasar modal ya, pasar usaha uang, pasar uang ya. Berikutnya
Untuk berikutnya adalah pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kedua ya, dengan tujuan investasi. Ya. Kalau pihak yang membutuhkan dana memang jelas ya untuk kebutuhan perusahaan itu dalam segi pembayaran gaji, mungkin dalam segi penambahan alat-alat ya teknis untuk aktivitas produksi ya. Kemudian juga untuk mendanai berbagai macam yang lainnya, terutama dalam proses berjalannya perusahaan itu sendiri. Kemudian pihak yang menanam modal juga ini adalah menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Ya, kalau orang luar negeri biasanya investasi di negara kita Indonesia. Makanya dengan adanya pasar uang ini bebas ya untuk memilih yang mempunyai modal yang banyak bisa investasi modalnya. Kemudian kalau nggak punya uang atau modalnya berarti bisa meminjam dananya ya kepada bank atau yang lainnya. Oke. Kemudian tujuan pasar uang yang berikutnya adalah menghimpun dana pasar uang dari untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek seperti membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Ini jelas sekali ya pada saat tujuan untuk menghimpun dana ini ya untuk membayar utang-utang, karena setiap perusahaan pasti mempunyai utang ya. Kalau jangka pendek utangnya itu belum bisa terlunasi, ya ini akan berakibat fatal terhadap perusahaan. Nah, ini mengalami resiko ya, resiko perusahaan tidak bisa membayar. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kurangannya uang kas ya. Kadangkala uang kas ini di perusahaan kadang-kadang min, kadang-kadang plus ya. Labanya itu. Kenapa bisa min? Ya dikatakan mungkin kebutuhan dalam jangka pendek itu sangat-sangat butuh sekali, dikarenakan pada saat jangka panjang ya kebutuhan di dalam kas itu ya, uang yang ada di kas itu tidak terpakai, tapi dalam jangka pendek segera cepat sekali terpakai. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, tadi sudah disampaikan ya, gaji, pembelanjaan bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya. Nah, ini tujuan pihak yang menghimpun dana di pasar uang. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pasar uang adalah sebagai kebutuhan daripada perusahaan untuk menyelesaikan semua yang terjadi atau resiko-resiko yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Oke. Yang keempat adalah sedang mengalami kalah clearing ya, atau hal ini terjadi di lembaga clearing yang harus segera dibayar. Kadang-kadang seperti itu. Perusahaan itu dalam jangka pendek belum bisa menyelesaikan keuangannya, akhirnya mengalami kesulitan. Ya, larinya ke mana? Ke pasar uang untuk mencari dana ya, untuk menyelesaikan apa yang sudah ditanggung, apa yang utang-utangnya ya yang belum terbayarkan. Nah, ini. Berikutnya adalah tujuan pasar uang berikutnya adalah menanam dana di pasar modal. Ya, tadi pasar uang, sedangkan pasar modal untuk memperoleh menghasilkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Ya. Kemudian yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan, ya, jangan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat, ya, dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan di dalam masalah pasar modal, kira-kira ya, apa yang harus diperoleh, ya, apa yang diperoleh dari pasar modal itu, ya, terutama untuk keuntungan keuntungan perusahaan, apa yang diperoleh kalau kita sudah mengetahui pasar modal. Sedangkan di sini kita sudah tahu tujuannya seperti ini, ya. Perusahaan itu akan memperoleh apa dari pasar modal ini? Apakah selain dari keuntungan, apalagi? Ya, ada yang bisa menjawab? Silakan.
Karena dalam penanaman modal ini memang ada kesulitan-kesulitan ya, dana, ada yang untuk mendapatkan keuntungan, ya. Ada juga yang ingin menghasilkan suku bunga yang lebih besar, itu semua. Ya. Yang jelas, bagaimana seandainya perusahaan, ya, tadi sudah disampaikan bahwa mengalami ya kekurangan dana, sehingga dana tersebut dialokasikan untuk ya kepentingan-kepentingan, terutama tadi yang disampaikan Dodo ya, tentang gaji karyawan, tunjangan prawira, juga masalah infrastruktur, terutama dalam hal apa namanya pengadaan mesin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti untuk menyelesaikan pembayarannya, ya, pembayarannya terhadap utang-utang tersebut dalam jangka pendek? Kira-kira seperti apa? Bagaimana perusahaan untuk menanggulangi penyelesaian utang-utang yang sudah ada di pasar modal tersebut? Seperti apa kira-kira? Widodo gimana, Dodo? Gimana? Oke, sambil diskusi nggak apa-apa, diskusi. Pak Wira, monggo diskusi. Gimana seperti ini pasar modal kok seperti ini? Ya, kan ingin mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan tersebut? Bagaimana pelaksanaannya agar perusahaan itu dapat menyelesaikan semua urusannya? Ya, jadi seperti itu. Mari diskusikan. Mungkin dari dana cadangannya, Pak. Dana cadangan? Ya. Dana cadangan perusahaan maksudnya? Ya, untuk membayar utang-utang, untuk menyelesaikan membayar utang-utangnya. Membayar utang dari dana cadangan. Berarti kas itu maksudnya ya, dari kas perusahaan. Terus apa lagi? Dari keuntungan perusahaan. Ya, Bu Nani? Dari keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan, laba, ya, bisa untuk menyelesaikan semua tentang yang berkaitan dengan apa perusahaan dalam menghadapi segala sesuatunya. Apalagi? Kalau saya sih dari trustnya investor ya Pak, karena mereka yang menanamkan modal akan melihat sejauh mana apakah investasinya ada profit atau tidak gitu Pak. Ya, investor ya dalam menanamkan modal atau sahamnya kepada perusahaan tersebut, ya. Apabila perusahaan itu mendapatkan suatu keuntungan. Tetapi kalau seandainya perusahaan itu mengalami resiko, tidak bisa menyelesaikan apa semua yang ada, ya, semua yang berkaitan dengan utang-utangnya. Karena dalam jangka pendek, ya, perusahaan harus menyelesaikan utang-utangnya. Tapi dalam jangka panjang, ya, itu bisa terselesaikan jelas kalau jangka pendek. Maka kalau jangka pendek larinya kepada pasar modal, ya, pasar uang tadi, meminjam dananya di pasar uang, ya, untuk menyelesaikan pinjamannya. Tetapi di sini pasar modal adalah untuk mendapatkan penghasilan tingkat suku bunga, kemudian untuk mendapatkan harga keuntungan, mendapatkan keuntungan. Modalnya harus dapat untung berarti ya. Kalau kita sudah berjualan atau berbisnis, ya tidak mungkin mengalami kerugian, tapi harus mendapatkan keuntungan. Nah, kalau seandainya perusahaan rugi, ngapain buka perusahaan? Ya, harus mendapatkan keuntungan. Dari sisi lain, ya, karena namanya perusahaan pasti akan mengalami resiko yang harus dihadapi, ya, terutama dengan utang-utang, ya, kredit dan lain sebagainya. Itu harus dihadapi dengan bagaimana untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Apakah sudah disiapkannya uang-uang yang lain, termasuk tadi gunanya uang perusahaan, uang kas, ya, uang dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya tergantung dari perusahaan, karena sistem perusahaan dalam mengelola keuangan sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, terutama dalam waktu
jangka panjang atau jangka pendek ya harus segera terselesaikan. Nah, yang namanya kesulitan-kesulitan pasti akan terjadi. Makanya tidak menutup kemungkinan perusahaan bisa mengalami kerugian dan perusahaan bisa mengalami keuntungan. Ya, tetapi dengan adanya evaluasi ya dalam perusahaan itu sendiri, maka perusahaan akan mengalami keuntungan dengan sendirinya. Karena setelah jatuh ya tidak mendapatkan keuntungan, rugi terus ya akhirnya mendapatkan evaluasi, penelitian dan lain sebagainya, riset dan sebagainya, akhirnya perusahaan akan berubah mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka dari itu semua urusan perusahaan ya akan bisa teratasi. Dan apabila ya investnya sudah atau apa istilahnya di dalam perusahaan itu sudah mengalami keuntungan, maka bisa untuk menanamkan saham di tempat yang lain. Begitu. Oke, kita lanjut, materinya masih banyak. Ya. Nah, instrumen pasar uang ya, ini ya instrumennya. Jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan itu adalah interbank call money, ya. Kemudian sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, kemudian banker. Jadi ini adalah surat-surat berharga yang berkaitan dengan pasar uang yang harus ditawarkan, harus dijual. Berapa harganya? Ya tergantung dari ya surat tersebut. Ya kaitannya dengan ini surat-surat yang berharga yang bisa dipasarkan, ditawarkan di pasar uang. Ya. Jadi akan mendapatkan uang. Contohnya kalau kita meminjam kredit ke bank kan harus ada agunan. Nah agunan itulah adalah semacam sertifikat. Ya. Agunan mungkin sertifikat rumah bisa diagunkan kepada pihak bank sehingga kita akan mendapatkan pinjaman. Ya. Ini juga begitu. Ya. Ini instrumennya seperti ini. Instrumen pasar uangnya seperti ini. Ya. Kalau kita sudah mengenai daripada pasar-pasar uang yang sudah ada di Indonesia atau di luar negeri, maka kita akan mengetahui bagaimana sertifikat Bank Indonesia yang bisa ditawarkan di pasar uang. Atau bisa semuanya yang berkaitan dengan surat-surat berharga itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Sepeda motor aja ada nilainya. Ya. Padahal sepeda motor kan hanya biasa aja. Masih ada nilainya, ada harganya maksudnya. Kalau mau pinjam uang di bank atau dikreditkan bisa. Jadi ini ada instrumennya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ini jenis PL, jenis-jenisnya yang ditawarkan banyak sekali ya. Nah ini, jadi ada banyak ya yang harus kalian ketahui bahwa semuanya masuk di dalam pasar uang ya. Ini ada sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan pasar uang. Kita lanjut. Instrumen pasar uang, ya. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan, contohnya kita jelaskan satu persatu ya. Interbank call money, kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana, dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor, jangka waktu pelunasan sekitar 1 atau 7 hari. Berat tidak? Berat tidak? 1-7 hari pelunasannya. Jangka panjangnya berapa kira-kira? Apakah 10 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 6 tahun? Apakah 1 tahun? Ya. Tapi kalau sudah pinjam di kredit kemudian ada panggilan dari kreditor untuk membayar atau sudah habis jangka waktunya, harus segera melunasi 1 atau 7 hari, 1 minggu toh dikasih batas. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberi fasilitas call money adalah satu, ya, fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kesalahan clearing atau kekurangan likuiditas. Kemudian besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kelas clearing ya. Kemudian instrumen pinjaman dapat berupa promise, kemudian maksimal jangka waktu 7 hari
dan apabila tidak dapat dilunasi pada jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Lain ya, pinjaman di dalam pasar uang dengan pinjaman biasa. Bunganya juga akan lebih besar daripada pinjaman biasa. Karena itu ya yang dijaminkan adalah surat-surat berharga. Oke, lanjut. Ya. Nah, instrumen pasar uang. Jadi instrumen pasar uang yang ditawarkan ya, sertifikat Bank Indonesia ya, yang kedua ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral BI. Ya. Penerbitan SBI dilakukan atas tunjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap pasar pembuka open market ya, operasional dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Kemudian tujuan bagi investor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya SBI adalah akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk sementara waktu. Namun, jika pihak investor membutuhkan dana kembali, maka dengan mudah SBI dapat diperjualkan ya, kepada pihak Bank Indonesia ataupun pihak lain. Pertanyaannya, kenapa uang itu tidak boleh dikeluarkan atau akibat kelebihan dana kemudian tidak disalurkan? Kenapa kok bisa tidak disalurkan? Sedangkan uang itu tidak boleh terkumpul terus di bank, harus disalurkan, harus pinjamkan kepada orang lain. Tetapi di sini kok kelebihan dana. Kenapa nggak disalurkan kepada yang memerlukan? Kenapa? SBI kan keuangan yang membeli SBI, ya. Tujuan bagi inspektor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk sementara waktu. Kenapa kok tidak disalurkan untuk sementara waktu? Ada apa? Ya, pertanyaannya ada apa? Kenapa? Apakah ada masalah? Atau apakah ada resiko yang lain? Apakah ada kendala-kendala yang lain? Padahal ini penting sekali untuk harus disalurkan. Tetapi pihak BI sendiri ya karena kelebihan dana, ya kemudian dana itu tidak disalurkan. Apakah karena kurang minjem? Orang-orang yang minjemnya kurang, nggak ada yang minjem atau gimana? Gimana menurut pendapat Anda? Jadi dijualnya ke bank juga, kepada pihak bank BI ya, gitu. Tidak mungkin para perusahaan-perusahaan akan membeli, tidak mungkin. Jadi pihak bank sendiri yang akan membelinya. Nah, ini awalnya adalah dari bank BI. Jadi itu. Jadi ini ya tujuan bagi inspektor baik bank maupun lembaga keuangan. Ya, itu harus benar-benar bisa untuk membuat dana itu ya untuk menjadi modal usaha maupun untuk keperluan perusahaan itu sendiri. Jangan sampai uang tersebut dipakai untuk yang tidak baik dan lain sebagainya. Karena dalam perusahaan itu juga ada penyelewengan dana, ya, cuman tidak diketahui. Tapi penyelewengan dana itu memang sering terjadi. Ya dimanapun juga, swasta atau negeri, ya pasti terjadi. Karena itu ya sesuai dengan akuntansi catatan atau laporan akuntansi yang ada yang benar, maka keuangan itu tidak akan istilahnya tidak akan terkendali ya. Ya akhirnya uang itu akan bisa dipegang oleh perusahaan itu sendiri, ya, tidak akan keluar daripada aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, berikutnya adalah instrumen pasar uang. Ini ada jenis-jenisnya ya. Yang ditawarkan sertifikat deposito.
Ini merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Perbedaan antara deposito dan deposito berjangka yaitu adalah keterangannya, perbedaannya adalah keterangannya identitas sertifikat deposito atas unjuk, kemudian kalau deposito yang berjangka adalah atas nama. Ya. Kemudian kepemilikannya dapat dijual, dipindah tangankan, atau yang bisa berjangka tidak bisa dijual atau dipindah tangankan. Ini hak patennya. Kemudian nominalnya sudah tercetak, kemudian kalau deposito berjangka tidak bercetak. Penarikan bunganya dapat ditarik ke muka, kemudian kalau deposito berjangka hanya dapat ditarik setiap bulan setelah jatuh tempo. Ya, biasanya yang sering dipakai adalah sertifikat deposito berjangka. Ya. Deposito berjangka itu sering dilakukan oleh para nasabah-nasabah yang ada yang mempunyai uang yang banyak didepositokan, tapi berjangka dalam jangka waktu berapa tahun. Ada yang pernah mendepositokan uangnya? Dodo pernah, Dodo? Udah paham masalah deposito? Lumayan paham, Pak. Iya. Gimana prosesnya? Ya, Sampaikan tahu. Biar yang lain tahu, silakan. Masalah proses berdeposito jangka panjang, berjangka. ya sesuai apa kita bisa ambil setelah kita habis jatuh temponya, Pak. Seperti itu. Ya. Kita bisa ambil dananya setelah jatuh tempo selesai, Jatuh baru tempo. kita bisa ambil. Apakah tidak diambil bunganya saja? Enggak sih, Pak. Kalau saya enggak. Jatuh Ya. tempo baru kita ambil. Biasanya menyimpan deposito itu hanya diambil bunganya saja tiap bulan. Ya, itu boleh, ya boleh diambil bunganya saja tiap bulan. Tapi kalau sudah dalam batas waktu yang sudah ditentukan, selesai itu boleh malah tambah bunganya ya. Apakah ada potongan persentase dari deposito tiap bulannya? Tidak ada apa, cuma pajak aja dari bunganya. Nah, Tapi dipotongnya dari bunga, Pak. biaya pajak aja ya. Ya, biaya pajak Ya, itu pada 20% dari penghasilan bunga itu. iya iya iya. Nah, betul. Jadi ini ya perbedaan daripada sertifikat deposito dan deposito berjangka. Kemudian untuk instrumen yang berikutnya adalah instrumen pasar uang. Jadi instrumen pasar uang yang ditawarkan adalah surat berharga pasar uang (SPBU). Ini penerbitan dari warkat-warkat yang berupa wesel atau komes dengan jangka waktu 30 hari sampai 180 hari. Kemudian ada juga banker acceptance ya, yang merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept ya, dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Kira-kira siapa yang berani untuk ya menjual di pasar uang surat-surat berharga ini? Surat-surat berharga ini siapa yang berani untuk punya apa istilahnya menawarkannya di pasar uang? Siapa? Para pialang itu, Bu. Pak, pialang-pialang. Pialang-pialang. Ya. Kira-kira siapa? Orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang punya uang banyak ya. Pengusaha-pengusaha yang mempunyai itu surat-surat berharga, yaitu yang bisa ditawarkan ke pasar uang. Jadi orang-orang yang konglomerat yang punya perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, sudah maju, sehingga dia mempunyai surat-surat berharga. Ya, sehingga surat berharga itu tidak disimpan di perusahaannya, tidak, malah ditawarkan kepada orang lain, ya supaya aman gitu. Ya kalau nggak ditaruh di ini nggak berjalan nanti ini ya usahanya, karena ini adalah berkaitan dengan uang ya, uang. Jadi surat berharga bisa menjadi uang, jadi sebagai jaminan. Oke, hanya ini yang bisa disampaikan ya. Materinya banyak, nanti share di WA. Waktunya sudah habis.
Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk UAS materinya dari setelah yang UTS ya, Pak? UAS ya semua dari awal sampai akhir. Oh, dari sebelum UTS juga dari awal. Dari awal sampai akhir. Ya. Setelah UTS, Pak. Iya. Enggak banyak, hanya 25 soal. 25 soal. Aduh, Bapak ini banyak. Pilihan semua kok, pilihan semua, nggak usah, nggak ada isian, nggak ada uraian ya, pilihan semua, mudah. 20 Materinya soal, banyak nggak sekali dari banyak-banyak, Bapak. nggak banyak-banyak. Ya, Pak. Kelas B. Jadi nanti ya, mohon untuk tugas yang belum menyelesaikan tugas diselesaikan kaitannya dengan nilai. Ya, sekali lagi, nah, yang belum merasa mengumpulkan tugas ya segera dikumpulkan ya. Entah 1 atau 2, 3 atau semuanya ya silakan dikumpulkan melalui WA. Karena itu menolong sekali. Jadi pengalaman di kelas 2F itu jatuh semua ulang-ulangan. Ulangan online kan gampang, kenapa harus susah? Nilainya harus 100 semua kalau online itu. Ya, ya Dodo. Pokoknya nilai online itu harus 100 semua daripada kita ulangan di tatap muka. Online kan bisa buka-buka di internet dan mana. Ya, jawabannya sudah ada semua. Nggak usah susah. Yang penting kalau nilai 100 ya nanti tambahannya sedikit. Kalau 100 tambah 95, 85 udah tambah A+ nilainya. Jadi itu. Oke, jelas ya, udah waktunya sudah habis ini, kelas yang lain menunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin terakhir ya, untuk minggu depan sudah minggu tenang ya untuk melaksanakan UAS. Dan sampai ketemu di materi semester 3 ya. Nggak tahu di materi apa ya. Pak Wira sudah ketemu 2 kali ya Pak Wira ya. Ya Pak, siap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan di hati kalian semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.